Halo teman-teman, ketemu lagi di Bongkar Bro. Balik lagi sama saya Dani. Hari ini kita punya dua Bluetooth speaker yang murah meriah, tapi dari satu brand yang sama. Ada Acom A1 dan Acom A2. Kalau kita lihat dari harganya sih sebenarnya nggak jauh beda ya. Cuman perlu nggak sih kita nambahin duit buat ambil si Acom A2 daripada yang A1? Kita lihat aja. Untuk harga Acom A1 dia 110.000, tapi dicoret jadi 79.000. Nah, kalau yang A2 149.000, dicoret jadi 99.000. Nah, sebenarnya kalau harga yang setelah dicoretnya nih dua-duanya di bawah 100.000. Dan bedanya bisa dibilang cuma 20.000 aja. Intinya untuk kedua Bluetooth speaker ini murah kok. Walaupun memang ya di dalam boxnya kalian nggak dapet kabel aux. Tetap sih dapat kabel charger yang micro USB-nya dan juga dapat strapnya. Padahal ya, si Bluetooth speaker Acom A1 dan A2 ini selain dengan Bluetooth 5.0-nya, kalian tuh audio input, bisa juga micro SD, bisa juga U-Disc, dan yang pasti kabel aux. Cuman bedanya buat Acom A2 nih dia udah ada FM radionya. Tapi nih lucunya di manualnya nggak ada tuh cara buat set radionya. Yang saya dapet di online store Tokopedia-nya ada penjelasannya. Ternyata kalian harus colokin dulu kabel micro USB-nya atau kabel chargernya dan dia akan menjadi antenanya. Baru deh kalian bisa search untuk channel-channelnya. Oh ya, buat keduanya Acom A1 maupun A2 udah bisa TWS atau dijadikan stereo apabila kalian punya dua speaker. Bahkan bisa saling silang nih, dalam arti yang satu A2 yang satu A1 masih bekerja. Tapi ya pasti suaranya akan berbeda dari yang kiri dan yang kanan. Kalau untuk build quality-nya, keduanya sih bisa dibilang standar ya, sesuai dengan harganya. Tapi udah cukup kokoh kok, kerasa di tangan. Oh ya, buat yang bertanya, ada nggak dia water resistant-nya? Dia nggak ada. Toh buat keduanya, portnya itu terbuka lebar. Jadi jelas bukan untuk di dalam air. Atau bahkan hujan pun nggak bisa. Kalau buat yang A2 nih, desainnya berbeda. Dia kayak gentong bisa dibilang ya, jadi agak bulky gitu. Dan portnya terbuka semua di belakang. Untuk nyalainnya dia masih menggunakan switch. Ini tuh bentuknya masih mirip sama yang Acom A3, cuman kalau nggak salah lebih panjang. Nanti akan ada di reviewnya si Bro Busem. Tapi buat A2 ini udah ada tambahan sih bisa dibilang untuk desainnya. Seperti yang kalian lihat di belakang, udah ada LED RGB-nya. Walaupun modenya nggak ada sih, nggak bisa diganti-ganti. Cuman matiin atau nyalain aja. Sebelum kita bahas kualitas suaranya, kita lihat dulu deh spek kedua Bluetooth speaker ini. Oke, buat kedua Bluetooth speaker ini power outputnya sama, 5 watt. Cuman kalau yang A1 dia ukuran si drivernya itu 40 mm. Dan ada juga pasif radiatornya. Kalau untuk yang Acom A2, dia ukurannya dibilangnya sih 57 mm. Cuman ya nggak tahu juga ya, mungkin aja sebenarnya. Dan untuk pasif radiator nggak kelihatan sih ada atau nggak. Toh di speknya juga tidak dijelaskan. Saya udah cobain nih kedua Bluetooth speaker ini. Pertama A1 dulu deh. Saya udah nyobain yang single maupun TWS mode. Yang pasti yang pertama kerasa tidak sesuai di klaimnya. Dibilangnya kan dia ada ultra bass, mungkin karena ada pasif radiatornya. Tapi saya nggak ngerasain dapat bass yang ya nyaman buat dengerin EDM gitu, nggak dapet. Ya bisa dibilang untuk low-nya standar aja sih. Toh di detail apalagi sub bass juga nggak dapet. Kalau untuk yang A2 memang untuk bass lebih kerasa. Tapi tetap ya dengan harga seperti ini Bluetooth speakernya nggak bisa ngarap berlebihan. Untuk sub bass ada sih rumblingnya tapi sebatas ada aja dan kurang enak justru. Nah lucunya nih kalau untuk mid-nya lebih kerasa enak di A1. Mungkin memang ya karena si Acom A2 ini dia agak mendem. Walaupun ya untuk mid-nya ini keduanya terasa forward. Tapi untuk high-nya nih, si A1 ini lebih kerasa harsh atau nusuk ketika volumenya gede. Contoh 60 atau 70% ke atas udah kurang enak. Kalau di A2 masih kerasa cukup-cukup aja. Tapi tetap ya untuk detail saya bilang standar buat kedua Bluetooth speaker ini. Kalau kalian bertanya untuk memenuhi ruangan, nah bisa dibilang kamar saya ukuran 3x3 lah standar. Masih cukup kok, mau satu aja. Dan ya mungkin karena si A2 ini ukuran drivernya lebih gede, lebih kerasa enak. Nah untuk keduanya pada saat TWS mode atau kalian pakai 2 biji nih si A1-nya atau A2-nya, memang kerasa lebih mantep lagi. Jadi saya harus merekomen kalian untuk beli 2 dong, nggak 1 aja.
Pengen banget, serius, sumpah pengen banget. Tapi gini nih, pada saat TWS mode nih, memang sih kerasa suaranya seperti saya bilang tadi mantap. Cuman sayangnya untuk koneksinya. Jadi satu sama lain di antara masing-masing Bluetooth speaker ini tuh sering terputus-putus ataupun delay. Jadi kalian kayak dengerin dari dua speaker yang sama tapi ada yang telat suaranya. Kesannya kayak echo gitu. Dan itu cukup ganggu. Dan juga terjadinya agak sering. Jujur aja, bahkan pakai satu doang, Bluetooth 5.0-nya masih ada tuh beberapa kali. Koneksinya nggak terputus-putus sih, cuman kayak tersendat-sendat gitu. Apalagi di A1 pada saat saya sedang menggunakan device saya. Ujung-ujungnya saya harus matiin dulu Bluetooth speakernya, baru nyalain. Baru normal lagi. Kalau kemudahan dalam penggunaan, seperti sistem kontrolnya sebenarnya udah baik kok. Next track, previous track, naikin, turunin volume, itu udah bisa. Oke, dengan power dan koneksinya seperti yang tadi, untuk baterainya kayak gimana nih? Untuk keduanya sebenarnya sama, 1200 mAh. Cuman kalau yang A1 diklaimnya bisa sampai 8 jam playtime. Sedangkan yang A2 playtime-nya di 6 jam. Saya cobain nih, yang A1, dengerin lagu menggunakan smartphone saya dengan volume ya kira-kira di 30-40%. Setelah 4 jam, dia berkurang sampai 35%. Jadi kalau menurut saya sih 8 jam dapet. Tentu saja kalau kalian dengerin di volume yang cukup besar 50-70%, apalagi 100%, ya bakal lebih cepat habis baterainya. Kalau yang A2 sama saya cobain. Saya dengerin lagu selama 4 jam, volume 50% dari HP saya menggunakan Bluetooth-nya. Habis sampai 40% baterainya. Jadi 6 jam playtime menurut saya masih dapat juga kok. Untuk hemat baterainya, untuk keduanya sudah auto off kok. Jadi kalian diemin pun dia bakal mati sendiri, asal tidak connect ke device manapun. Nah, tapi daripada kalian penasaran, langsung aja deh kita cobain sound sample-nya. Oh ya, buat kalian bisa dengan lebih pasti ini mendengar hasil suaranya kayak gimana. Lebih baik pakai headphone atau TWS. Kesimpulannya, Akom A1 dan Akom A2, kalau harga setelah coret nih, dia memang di bawah 100.000. Dan memang kualitasnya juga di bawah 100.000. Bahkan kalau menurut saya Akom A2 dengan harga yang nggak dicoret 149.000, enggak sih. Rasanya jadi kemahalan aja gitu. Tapi memang nih, kalau dengan harga promonya yang setelah coret, menurut saya kedua Bluetooth speaker ini rekomen. Nah, apakah harus naik ke Akom A2 daripada A1? Itu balik lagi sih ke karakter suara. Kalau kalian pengen lebih ke bass, memang ke A2. Tapi kalau pengen yang lebih, ya agak lebih detail, lebih power yang lebih kerasa, ke A1.
Pertanyaannya beli satu aja apa dua nih biar bisa TWS? Memang sih lebih mantap hasil suaranya ketika kalian beli dua dan lebih keren aja gitu pasang di meja komputer atau di depan TV. Tapi ingat, tadi masalah koneksinya. Intinya setelah kalian beli langsung kalian cobain dalam mode TWS dan single. Kalau koneksinya lancar, oke, kalian aman. Tapi kalau enggak, saya saranin mending tukar yang baru. Toh dapat garansi 1 tahun di setiap produk Akom ini. Tapi kalau saya pribadi ditanya nih, bakal beli nggak? Nggak sih. Saya mending nambahin duit beli Bluetooth speaker di harga 300 atau bahkan 500 ribuan. Nggak gitu juga. Intinya lebih worth it, kualitasnya lebih dapat, dan lebih terjamin masalah koneksinya. Oke teman-teman, cukup sekian video kali ini. Buat kalian nih yang senang dengan video-video membahas mengenai TWS atau Bluetooth speaker, kalian bisa nih subscribe ke Bongkar Bro. Mohon maaf kalau saya ada salah-salah kata atau kekurangan. Terima kasih banyak sudah menonton. Bye!